Filosofi K-pop Demon Hunters, ketika manusia lari dari dirinya sendiri. Di dunia ini kita diajari untuk bersinar, tapi sayangnya tidak pernah diajari cara bertahan di bawah cahaya. Itulah dunia K-pop Demon Hunters, dunia di mana keindahan jadi perisai dan senyuman jadi senjata. Dalam waktu hanya 3 bulan, K-pop Demon Hunters ditonton lebih dari 325 juta kali di Netflix, menjadikannya salah satu film animasi paling populer di dunia. Lagu-lagunya menjadi hits, dipuja jutaan pendengar. Kostumnya yang berhiaskan motif artefak kuno mencuri minat anak muda. Tapi di balik angka yang mencengangkan itu, tersimpan kisah yang jauh lebih sunyi, tentang manusia yang kehilangan dirinya di tengah gemerlap. Nama Saja Boys yang tampak gagah di panggung ternyata berasal dari mitologi Korea, berarti pengantar arwah, seolah mengingatkan bahwa di balik setiap sorotan, selalu ada jiwa yang perlahan terbakar demi tampil sempurna. Indah di permukaan, tapi kosong di kedalaman. Sebuah dunia di mana cahaya justru mengajari kita betapa berharganya kegelapan. Di balik koreografi sempurna dan panggung spektakuler, mereka tidak sedang menari untuk memikat manusia, mereka sedang berperang melawan iblis yang tak kasat mata. Tapi, tunggu dulu. Mungkin bukan cuma mereka. Mungkin kita semua sedang melakukan hal yang sama. Setiap kali kita buka Instagram dan pura-pura bahagia, bukankah kita juga sedang jadi pemburu demon versi kita sendiri? Ada 2 dunia. Dunia tempat kita tampil dan dunia tempat kita runtuh. Di panggung, kita terlihat sempurna. Di kamar, kita belajar hancur dengan tenang. Film ini tentang dualitas identitas. Tentang anak muda yang hidup di antara 2 ekstrem. Aku yang ditonton dan aku yang tersembunyi. Carl Jung bilang, setiap manusia punya persona, topeng sosial yang kita pakai agar bisa diterima. Tapi semakin lama kita memakainya, semakin lupa wajah asli kita seperti apa. Filsuf Heidegger menyebut kondisi ini Geworfenheit, keterlemparan. Kita dilahirkan ke dunia yang sudah punya aturan, ekspektasi, dan algoritma, lalu diminta menari sesuai irama yang bukan kita ciptakan sendiri. Idol di film ini menari bukan untuk tampil, tapi untuk menahan agar monster di dalam dirinya tidak lepas. Dan bukankah kita semua melakukan itu juga? Posting, berinteraksi, perform supaya tetap terlihat baik, padahal sebenarnya kita sedang capek jadi versi yang disukai orang lain. Di film ini, demon bukan makhluk asing. Mereka bukan setan dari neraka. Mereka adalah bagian dari diri kita yang tidak diterima. Rasa malu, iri, takut gagal, haus pengakuan semuanya iblis kecil yang lahir dari tekanan sempurna. Dan menariknya, demon di film ini tidak jahat. Mereka cuma lapar akan pengakuan. Bagi filsuf Husserl, demon itu bukan entitas eksternal, tapi pengalaman batin yang hadir dalam kesadaran kita sendiri. Ia nyata karena kita merasakannya. Ia lahir dari intensitas ekspektasi yang tidak sanggup kita pahami. Jadi, siapa sebenarnya yang lebih menyeramkan? Demon di luar sana, atau yang kita pelihara diam-diam di hati? Rumi, karakter utama di film ini, menyembunyikan kekuatannya karena takut dicap berbeda. Tapi justru karena menolak dirinya sendiri, ia kehilangan jati dirinya sepenuhnya. Dalam logika eksistensialis filsuf Kierkegaard, ketika manusia lari dari dirinya sendiri, ia sedang jatuh ke dalam jurang paling dalam, kebohongan eksistensi. K-pop bukan cuma industri hiburan. Ia adalah sistem disiplin tubuh. Setiap gerakan, setiap nada, setiap ekspresi dikontrol, disempurnakan, diawasi. Dan di titik itu, panggung berubah jadi penjara yang berkilau. Penjara yang membuatmu ingin bersinar lebih lama, bahkan ketika kamu sudah mulai terbakar dari dalam. Foucault akan menyebutnya panoptikon emosional, sistem yang mengawasi tidak dengan kamera, tapi dengan pandangan jutaan mata digital. Di sana, tubuh jadi data, perasaan jadi komoditas, dan ketulusan jadi algoritma yang bisa dipasarkan. Tapi film ini tidak hanya mengkritik sistem, ia mengingatkan kita bahwa bahkan dalam dunia yang serba palsu, masih ada ruang kecil untuk tulus. Dan tulus adalah bentuk keberanian paling langka di era digital. Fenomena yang diangkat dalam film ini bukan hal baru. Jepang pernah lebih dulu menyentuh tema serupa lewat Densen Uta, film yang bercerita tentang lagu menular yang bisa membawa kematian.
musik yang tak hanya terdengar, tapi menguasai. Lalu ada Shirome, kisah idol yang kehilangan jiwanya demi popularitas, dan Demon Slayer, anime yang memvisualkan perang manusia melawan iblis yang sebenarnya lahir dari rasa sakit terdalam. Tapi K-pop Demon Hunters berbeda. Di sini, konser bukan panggung hiburan, melainkan medan spiritual. Lagu bukan sekadar karya, tapi mantra antara jiwa dan iblis. Dan setiap sorakan penonton menjadi gema doa yang bercampur dengan kutukan. Mungkin itulah daya tariknya. Karena jauh di lubuk hati, setiap manusia adalah pemburu demon bagi dirinya sendiri, mencoba menaklukkan sisi gelapnya, sambil tetap berusaha tampil baik di hadapan dunia. K-pop Demon Hunters hanya memberi cermin yang lebih besar, bahwa kadang yang paling kita lawan bukanlah kegelapan di luar, tapi cahaya palsu yang kita sembah setiap hari. Dalam dunia yang penuh kebohongan, kejujuran terdengar seperti nyanyian suci. Ketika Rumi memilih melawan bukan dengan senjata, tapi dengan lagu, film ini tiba-tiba berubah dari aksi ke spiritualitas. Karena kadang, satu lagu jujur bisa lebih menyembuhkan daripada 1000 pidato motivasi. Musik bukan pelarian, tapi cara untuk bertahan. Ia adalah doa dalam bentuk getaran. Dan setiap kali manusia bernyanyi, mungkin Tuhan sedang mendengarkan. Bukan karena nada kita indah, tapi karena kita akhirnya jujur. Bukan jujur pada Tuhan, karena Ia Maha Melihat, tapi jujur pada diri kita sendiri. Tuhan tak butuh pada kejujuran kita pada diri sendiri, kitalah yang membutuhkannya. Dalam pandangan filsuf Rumi, yang kebetulan namanya sama dengan karakter utama film, setiap suara indah adalah gema Tuhan yang sedang merindukan makhluknya. Dan setiap kali manusia menyanyi dengan jujur, semesta ikut bergetar untuk mendengarkan. Filsuf Simone Weil bilang Tuhan sengaja diam agar manusia belajar menemukannya dalam getaran hatinya sendiri. Di era deepfake dan AI idol, batas antara yang nyata dan ilusi sudah kabur. Di film ini, ada momen di mana konser diambil alih AI. Fans tetap bersorak, tidak sadar bahwa yang mereka lihat hanyalah simulasi. Filsuf Baudrillard menyebutnya simulakra. Dunia di mana tanda menggantikan makna, dan bayangan lebih dicintai daripada sumber aslinya. Tapi, ironisnya, bahkan dalam ilusi, emosi itu tetap nyata. Fans menangis bukan karena faktanya, tapi karena perasaannya. Dan mungkin di situ letak kemanusiaan terakhir kita. Kemampuan untuk merasa, bahkan terhadap hal yang tidak nyata. Di titik ini, kita berhadapan dengan pertanyaan paling absurd. Apakah cinta kepada sesuatu yang tidak nyata tetap sah? Husserl akan bilang, ya, karena ia dialami. Yang ilusi bisa menjadi realitas batin, maka tangisan fans itu bukan kebodohan, tapi kepercayaan pada hal yang tak lagi butuh pembuktian rasional. Di akhir film, Rumi tidak lagi takut pada demonnya, karena ia sadar, demon itu bukan musuh. Itu adalah bagian dari dirinya yang paling jujur. Ia tidak perlu menolak sisi gelapnya, cukup mengajaknya menari bersama cahaya. Dan mungkin itu juga pelajaran buat kita semua. Bahwa penerimaan diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi berdamai dengan ketidaksempurnaan yang terus bernapas di dalam kita. Inilah inti dari perjalanan mistik para spiritualis. Bukan menaklukkan nafsu, tapi memeluknya sampai jinak. Bukan membunuh ego, tapi menenangkannya agar tunduk pada cinta. Dalam dunia yang makin bising oleh pencitraan, kejujuran adalah bentuk seni paling radikal. Jadi kalau hidupmu terasa kayak panggung yang penuh sorotan, dan kamu lelah pura-pura bersinar, coba berhenti sebentar. Dengarkan dirimu sendiri bernapas. Karena mungkin justru di situ kamu menemukan siapa dirimu sebenarnya. Heidegger menyebut momen ini being toward truth, saat manusia menatap dirinya tanpa pelarian, tanpa peran, tanpa tepuk tangan. Sementara Zen menyebutnya kebangkitan diam, kesadaran yang lahir dari menerima bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki. Cahaya tak selalu berarti terang. Kadang, ia hanya cara lain untuk menyembunyikan luka. K-pop Demon Hunters, kalau dilihat dengan mata hati, bukan tentang perang melawan iblis, tapi tentang manusia yang mencari makna di tengah kebisingan teknologi dan sorotan. Dunia yang begitu bising sampai doa pun harus bersuara keras agar bisa terdengar. Dalam konteks film ini, K-pop bukan hanya musik,
tapi sistem besar yang menciptakan realitas alternatif. Dunia yang indah, penuh harmoni, tapi dikurasi agar manusia lupa dengan kekacauan sejatinya. Tapi di balik koreografi, ada tubuh yang lelah. Di balik suara autotune, ada tenggorokan yang serak. Ilusi tetap butuh manusia untuk menopangnya. Dan mungkin itulah mengapa Tuhan masih membiarkan ilusi hidup, agar manusia tetap punya alasan untuk berjuang mencari yang asli dengan mendekat kepadanya. Karena siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Berpijaklah pada diri yang otentik, bukan diri yang ilusif. Dalam setiap pertempuran, Rumi tidak pernah benar-benar membenci demonnya. Karena ia tahu, benci hanya akan menciptakan versi baru dari iblis yang sama. Ia memilih untuk mencintai bagian dirinya yang gelap. Dan itu justru membuat demon itu jinak. Dalam filsafat timur, cinta adalah bentuk tertinggi dari kesadaran. Ia bukan emosi, tapi jalan pulang. Cinta mengembalikan manusia ke bentuk asalnya, lembut, lapang, dan pemaaf. Lao Tzu bilang, air itu lembut, tapi ia menghancurkan batu. Cinta adalah air bagi jiwa. Ia tidak berperang, tapi meluruhkan. Dalam konteks psikologi modern, ini adalah bentuk radical acceptance, kemampuan menerima seluruh diri tanpa syarat. Sebab yang kita tolak tidak akan sembuh, tapi yang kita peluk akan berubah jadi tenang. Kadang, yang paling keras bukan suara konser, tapi hening setelahnya. Dalam sunyi itu, manusia bertemu dirinya sendiri, tanpa kostum, tanpa peran, tanpa tepuk tangan. Dan di titik itu, manusia berhenti menjadi bintang. Ia kembali jadi cahaya kecil yang tahu dari mana asalnya. Sunyi bukan kekosongan, ia adalah ruang di mana Tuhan berbicara dalam bahasa yang tak bisa diterjemahkan. Cahaya tidak pernah berperang melawan gelap. Ia hanya hadir dan gelap pun hilang. Dalam film ini, demon dan manusia tidak bisa dipisahkan. Tanpa demon, tak ada alasan untuk melawan. Tanpa penderitaan, tak ada ruang untuk cinta. Dan mungkin Tuhan memang menciptakan kegelapan agar kita tahu betapa berharganya cahaya yang kecil itu. Kegelapan bukan musuh terang, tapi kanvas tempat cahaya bisa bermakna. K-pop Demon Hunters bisa saja jadi film aksi biasa. Tapi jika kamu mendengarnya dengan hati yang tenang, kamu akan sadar bahwa ini sebenarnya doa panjang dari manusia yang ingin dikenali oleh penciptanya. Di dunia yang mengukur segalanya dengan angka, ketulusan adalah satu-satunya hal yang tak bisa dikuantifikasi. Itulah kritik halus terhadap kapitalisme emosi. Dunia yang mengubah perasaan jadi produk, cinta jadi branding, dan spiritualitas jadi konten. Di tengah semuanya, kejujuran adalah bentuk perlawanan paling sunyi. Mungkin itulah sebabnya Tuhan lebih suka doa yang retak-retak daripada lagu yang sempurna. Karena di sela napas yang tersengal, di balik suara yang pecah, di sanalah manusia paling jujur. Dan mungkin di momen itu Tuhan tidak lagi diam. Ia menjawab lewat rasa damai yang datang tiba-tiba, tanpa alasan, tanpa musik, tanpa sorotan. Cahaya bukan datang dari langit. Ia lahir dari hati yang berhenti pura-pura bersinar.